Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarlin, calon guru penggerak dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas. Tujuan dari supervisi di dalam kelas yaitu untuk mengevaluasi apakah pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tetapi sebelum supervisi di dalam kelas, saya terlebih dahulu akan melakukan pra-observasi. Jadi kali ini saya tidak sendirian, saya akan bersama dengan Ibu Bobi Lydia SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di sekolahan kami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi begini Bu, jadi sesuai rencana yang saya sampaikan, jadi sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas, saya akan melakukan pra-observasi, yaitu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu tentang persiapan pembelajaran di dalam kelas. Siap ya Bu ya? Jadi pertanyaannya pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, tujuan yang ingin dicapai pembelajaran di kelas itu adalah di mana siswa harus mampu mengidentifikasi, kemudian memahami, menganalisis, kemudian mempresentasikan materi yang saya ajarkan, yaitu tentang descriptive text. Itu akan dilaksanakan di kelas mana nanti Ibu? Di kelas 11 ya. Jurusan TAB. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Ibu mempersiapkan itu semua agar pembelajaran di kelas jalan dengan baik? Saya mempersiapkan modul ajar, di mana modul ajarnya saya bisa modifikasi sedemikian rupa supaya tujuan pembelajaran tercapai. Karena di mana di kelas ini ada beberapa karakter siswa yang memang modulnya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa yang ada di dalam kelas. Sangat bagus itu Ibu. Lalu untuk yang ketiga adalah area pengembangan apa yang akan Ibu capai di dalam kelas? Untuk pengamatan ya, area pengamatan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas itu adalah pembelajaran siswa, kemudian lembar kerja siswa juga harus disiapkan, terus mengukur kemampuan mereka sejauh mana sih mereka memahami pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian juga ada asesmen penilaian, terus ada refleksi kepada siswa, selain itu juga ada refleksi terhadap guru, supaya di mana modul saya ini benar-benar efektif untuk di pembelajaran di materi tersebut. Jadi nanti rencananya individual atau kelompok itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena di modul ini memang menuntut harus ada 2 proyek, yaitu secara individu, di mana siswa disuguhkan dengan berbagai macam pertanyaan terkait materi deskriptif teks tadi. Kemudian mereka akan menyelesaikan soal-soal yang dimana mereka bisa bekerja secara kelompok dalam bentuk proyek ya, sangat menarik Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu strategi apa yang akan Ibu pakai untuk pelajaran ini? Strategi yang bisa dipakai yaitu mungkin dalam bentuk metode yang digunakan ya. Metode yang digunakan itu adalah ada 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran menggunakan metode understanding by design.
Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa berhasil dengan baik Ibu ya, dan diterima dengan anak-anak. Nah ini mungkin saya cukupkan sampai sini Ibu. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya saat observasi atau supervisi dalam kelas. Nah itu nanti rencananya akan Ibu laksanakan kapan Ibu? Sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi untuk maksimalnya mungkin di pembelajaran tahap berikutnya. Oh gitu ya. Minggu depan bisa? Siap. Minggu depan. Oke, jadi minggu depan di kelas 11 TAB gitu ya. Jadi nanti saya akan melihat pembelajarannya akan Ibu bawakan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Jadi terima kasih Ibu atas waktunya perbincangan ini. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban bil Islam dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Okay, before we learn about subject for today, I check your attendance list. Okay, who is not here? Leader class? Maria Pasca. Maria Pasca itu jurusan apa ya? Farmasi masuk semua. Okay, baik. For this morning, we are discuss about narrative text, unit 2, for the especially fairy tale. Narrative text. Narrative text is a story or series of events that are connected to each other. Generally, stories written in narrative text are imaginative or simply created by the author with the aim of entertain to reader. Jadi kalau naratif teks itu merupakan suatu cerita yang saling berkaitan satu sama lain. Secara umum sebenarnya kalau naratif teks ini adalah cerita yang dibuat atau imajinasi si author atau si the writer tadi yang dibuat ceritanya yang bertujuan itu untuk menghibur si pembaca cerita. Okay, the next characteristic of narrative text uses synthesis form or tenses that show event or happenings in the past or past tense. Adverb of time that generally occur at the beginning of sentences in narrative text include long time ago, once, once upon a time, and use the pronouns I, he, she, and we. Okay. And now I want you watch the fairy tales about. Okay. Kalau saya putarkan video, nanti tolong ditonton fokus ya. Nah, karena nanti setelah ini ya Ibu akan kasih tugas. The princess had a fairy she loved very much. This fairy always protected her. One day, when the princess reached the age of marriage, she decided to set out to meet the prince of another country. The queen gave her daughter a box of jewels to take with her. If anyone realizes that you are a princess on the way, bad things can happen to you, my dear daughter. So you will be accompanied by my assistant,
Video tadi, oke. Do you think about narrative text, especially for fairy tale? What do you think about fairy tales? Oke, for example. Iya, Cinderella. Bagaimana kalian tadi tanya Cinderella? Happy ending or happy ending? Oke. Apa lagi? Bisa kita bikin kelompok? Bisa. Oke. Kalau begitu bikin kelompoknya. Kalau dibikin kelompok berarti saling fungsi sosial. Struktur teks, fungsi sosial. Isi ulang ceritanya, setelah itu dicari dia mencari kata gantinya mana aja sih? Kata ganti kata si penulis ini menggunakan kata ganti apa aja? Raisya Putri. Characteristic of narrative text: The Goose Girl. Language feature, action verbs. Little Annie spent the first years of her life listening to her own story and learned how to converse with animals. As Annie grew up, she gradually learned of three important gifts. When her aunt left from the kingdom, however, Annie's mother, the queen, forbade Annie from being near to animals. Past tense. Once upon a time, there lived a lovely princess named Anikdori Kiladra Taliana. Aisil or Annie, who was born in the kingdom of Kildare. Annie had a strong relationship with her aunt. Little Annie spent the first years of her life listening to her own story and learning how to converse with animals. To structure completion text paragraph 2, 3, 4, and 5 long features, squeeze words on open a time. There lived a lovely princess named Little Annie first the first year of her life, listening to her own story and learn how to. When her aunt left from the kingdom, however, Annie's mother, the queen, forbade Annie from being near to animals. Annie had a strong relationship with her aunt. Little Annie spent the first years of her life
turning to her own stories and learned how to converse with animals. 2. Structure completion. Text paragraph 2, 3, 4, 5. Language feature sequence for once upon a time there lived a lovely princess named Anidori Kiladra Taliana Isili, or Annie, who was born in the kingdom of Kilden. Yes, yes, Pastor. Kinlander. Yes, years passed by. Annie was struggling with her confidence as both crown princess and a future queen. Apa itu? Nih, has. Dari atas. Okay, what's going on? Language factors. Language future. Jadi berani maju di depan itu sudah 1 poin itu. Karena tidak semua orang bisa maju di depan kelas. Sampai biasanya terjadi kalau biasanya tuh apa namanya? Tiba-tiba tuh saya nggak bisa gitu. Tutupnya karena tiba-tiba sorenya keluar, nggak tadi dia keluar, terus tiba-tiba dia nggak bisa. Karena pada depan itu karena tidak memiliki keberanian. Padahal pada saat presentasi itu kita bisa mengeluarkan pendapat kita, terus hasil diskusi kita, hasil kerja kita. Nah disitulah kita menunjukkan kepada orang bahwa kita bisa gitu, ya. Oke. For today, saya kira cukup ya. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira oke. For book 1, can you make conclusion from the story? Apa? Kira-kira kesimpulannya apa sih dari cerita tadi? Nah, Regina, Ibu. Apa ada yang bisa bikin kesimpulan ya dari cerita tadi? 2-3 kalimat. Untuk pelajaran hari ini, ending now, and before we close for the for today, kita berdoa bersama. Oke, kembalikan kelompoknya, kembalikan mejanya. Kasih. Yes. Oke, berdoa sesuai dengan kerjaan Jadi kita tutup pelajaran hari ini dengan yang musik silakan ikuti saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat kita semua ya. Oke, kita baca doa. Oke, Rabbi tubillahi rabbil Islam inna wa bil Muhammad
نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Okay, thanks for attention. See you next week. And good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarlin CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya berasal dari atau mengajar di SMK Purwajaya Lojanan, dan saya mengampu mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara atau percakapan pasca observasi, dan kali ini saya akan bersama Ibu Bobi Lydia. Beliau merupakan guru bahasa Inggris yang sebelumnya sudah ada percakapan dari pra observasi dan observasi. Dan di sini saya juga akan didampingin oleh pengajar praktik Bu Sasmiati MPD. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Bobi? Bu Sasmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya lancar hari ini. Jadi saya mulai aja Bu Bobi ya untuk percakapan hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu tentang evaluasi observasi yang kita lakukan kemarin waktu pembelajaran di kelas. Ini sebagai lanjutan dari kegiatan saya Ibu. Jadi untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Mengenai perasaan saya, pertama kali itu lumayan ada rasa gugup juga, karena sebelumnya belum pernah menerapkan metode pembelajaran ini, dan alhamdulillahnya berjalan lancar sampai pembelajaran selesai. Alhamdulillah. Saya pun menyaksikan kemarin juga lancar gitu ya, dari pertama sampai terakhir. Lalu untuk yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali tentang area yang Ibu kembangkan, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu pakai di kelas? Untuk area yang saya kembangkan itu yang pertama adalah literasi siswa, kemudian juga ada proyek kolaborasi, di mana di proyek ini menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam situ juga ada saya masukkan pembelajaran sosial emosional. Kenapa saya masukkan pembelajaran sosial emosional? Karena pembelajaran di kelas itu terkadang anak-anak ini sebelum mulai belajar itu ada kita ada orientasi ya, ada masa orientasi, di mana di situ saya melihat situasi dengan wajah-wajah anak-anak ini, kira-kira saya belajar atau tidak gitu. Untuk KSE-nya berjalan dengan lancar waktu itu? Alhamdulillah lancar. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya, pertama yang saya lakukan adalah menyusun modul ajar. Nah, di mana di situ yang pertama saya lakukan adalah orientasi. Di situ juga saya menanyakan kabar mereka, bagaimana, apakah sudah siap belajar. Nah, kemudian itu seperti biasa kita melakukan doa bersama. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan materi. Baik Ibu. Lalu kendala apa yang apakah ada kendala saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Kalau kita berbicara kendala pasti ada ya, karena di dalam satu kelas itu pasti ada siswa yang karakternya berbeda-beda. Saya melihat dari karakter ini ada beberapa siswa yang mengalami tingkat pemahaman untuk materi itu ada yang bagus, ada yang di level sedang, dan ada yang mahir gitu. Nah, kenapa mereka itu, kadang-kadang saya tanya, kenapa, apa masalahnya? Saya dari rumah itu belum
belum sarapan, atau saya belum siap untuk belajar, saya belum memahami materi ini bagaimana solusinya gitu. Kemarin Ibu melakukan kelompok juga Bu ya? Bentuk Iya, kelompok ada juga. proyek. Untuk sistem kelompoknya apakah Ibu campur antara yang bisa dan tidak kemampuannya, atau Ibu sendirikan yang tidak bisa, sedang, yang Iya. tinggi? Saya campur. Kenapa? Karena dicampur itu supaya ada siswa yang mahir bisa membantu temannya yang belum memahami pelajaran. Tutor sebaya ya Bu ya? Iya, betul sekali. Baik. Lalu kendala yang terjadi tadi, kira-kira itu kenapa Ibu bisa terjadi kendala seperti itu? Kadang-kadang anak-anak ini kan tidak ada yang mau bercerita, tapi saya melakukan pendekatan, kenapa, apakah materi yang saya sampaikan itu terlalu susah. Ternyata mereka ini kadang ada mereka itu ada latar belakang keluarga, berangkat ke sekolahnya itu ada dengan situasi yang tidak baik. Terus nyampe di sekolah juga melihat kondisi teman-temannya yang lain kok gampang memahami pelajaran, sementara dia kok dia stay di situ-situ aja gitu. Nah itu kadang bikin mereka down sebenarnya. Gitu. Lalu apakah Ibu punya solusi untuk anak-anak yang mengalami kendala seperti yang Ibu sampaikan tadi? Tugas saya adalah mengajar dan mendidik. Jadi saya merangkum siswa itu supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar, mengingat masa depan mereka masih panjang. Nah kemudian saya berikan semacam stimulasi supaya tingkat pemahaman belajarnya itu lebih baik lagi. Nah, di mana mereka ini kadang